Soto bumbu kacang? Ya, Sigit Lovers, tak salah dengar. Di Banyumas, Jawa Tengah, ada sentra soto legendaris yang memakai bumbu kacang sebagai isiannya. Bukan kaleng-kaleng, bahkan keunikan rasa soto Sukaraja telah memikat dan jadi langganan presiden. Wah, kayak apa nih? Assalamualaikum, Pak. Salam. Saya penasaran, Pak. Ini saya udah bawa mangkok, mau isi apa coba, Pak? Ya, mau isi soto. Salah, Pak. Saya mau tari mangkok. Bukan sekedar kuliner khas Banyumas, soto Sukaraja sendiri telah menjadi identitas wilayah. Di tempat asalnya yakni Kecamatan Sukaraja, puluhan warung soto legendaris tumbuh dan bertahan lintas generasi. Warga menyebutnya sebagai ZKSS alias Zona Khas Soto Sukaraja. Nyaris tak pernah sepi pengunjung, Zona Khas Soto Sukaraja membentang di beberapa titik strategis. Salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Ini dia yang dicari-cari. Kita lagi ada di Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Di sini adalah sentra soto, dari ujung sana sampai ujung sini semua jual soto. Gak ada tuh pecel lele, semuanya soto. Tapi di antara sekian banyak soto ini ada yang unik karena ada soto langganannya presiden. Nah, penasaran kan gimana rasa sotonya atau kenapa presidennya suka? Yaudah, kita langsung ke dalam ya. Sepanjang ruas Jalan Sudirman, pengunjung dengan mudah menjumpai deretan warung soto legendaris yang tersohor. Salah satunya adalah Raja Soto Lama dengan varian soto yang lengkap. Dari ayam, sapi, babat, sampai jeroan. Tak main-main, warung soto yang sudah eksis sejak tahun 1978 ini menjadi langganan mantan presiden. Tepatnya Gus Dur dan juga SBY. Ini saya udah bawa mangkok, mau isi apa coba, Pak? Ya, mau isi soto. Salah, Pak. Saya mau tari mangkok. Gak laku makan soto. Cuman saya penasaran, katanya di sini itu langganannya Pak Presiden SBY, betul Pak? Iya, betul. Itu boleh diceritain nggak Pak? Kenapa waktu itu bisa langganan itu gimana? Waktu itu kan Pak SBY itu belum jadi presiden. Nah, waktu itu dia masih Pangdam apa ya? Pangdam Diponegoro. Iya, Pangdam Diponegoro, ya itu. Jadi akhirnya waktu mau daftar presiden kan ada kampanye itu di Hotel Rajawali itu. Iya, pertamanya itu. Akhirnya sampai sekarang jadi langganan. Langganan tetap. Tidak hanya SBY, keluarganya pun turut menjadi pelanggan setia soto Sukaraja. Widih, mantap betul. Sukanya soto kayak gimana kalau Pak SBY? Itu Pak SBY sukanya ini soto daging sapi. Itu daging sapi. Iya. Terus ada request khusus nggak pakai kerupuk atau apa biasanya? Oh iya, sukanya kerupuk ya memang. Kerupuk campur apa? Kerupuk aci sama kerupuk mireng. Jadi kalau misalkan Pak SBY itu suka kerupuk mireng. Iya. Terus bumbu kacangnya dipisah atau dicampur, Kacangnya Pak? dipisah. Khusus SBY dipisah ya? Khusus ya, semuanya khusus. Semua khusus ya? Saya juga pengen khusus Pak, biar jadi kayak presiden. Nanti saya bikin bumbunya pisah ya? Ya, boleh. Boleh. Selain presiden, banyak pejabat negara yang mampir untuk mencicipi kelezatan soto Sukaraja. Dari para menteri, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sampai Ketua DPR RI Puan Maharani. Lantas apa sih rahasia kenikmatan soto Sukaraja? Ternyata kunci kelezatan soto Sukaraja terletak pada kuah yang didapatkan dari kaldu daging dan tulang. Wih, panas betul. Nah, ini dia kuahnya, dia agak bening dan terus. Pasti ini dari rebusan daging ya? Iya, daging. Kalau khusus soto Sukaraja lama ini, rebusan dagingnya seperti apa Pak? Daging apa? Daging sapi sama skengkel sama tulang-tulang. Oh, sama tulang-tulang? Iya, tulang. Jadi jangan yang dagingnya doang ya? Dagingnya doang ya. Oh. Kalau dagingnya doang bening. Oh, terlalu bening? Terlalu bening. Rebusan daging sengkel menghasilkan kuah yang sangat gurih, kaya kaldu alami dan kental karena kandungan kolagen yang tinggi dari urat-uratnya. Daging ini menghasilkan kaldu bening namun kaya rasa, sangat cocok untuk soto, sup, atau kuah bakso. Rebusan sengkel juga menghasilkan aroma harum yang khas, sangat cocok dipadukan dengan bumbu rempah sup atau soto. Tak lupa, bumbu kacang pedas manis disajikan sebagai syarat wajib soto Sukaraja. Wah!
Dudut. Dudut. Pokoknya ini enak. Ternyata tipikal soto Sukaraja itu kalau di sini dia manis. Manis. Khasnya manis ya. Dan rasanya pantesan Pak SBY suka. Tapi ya, ini udah dikasih bumbu kacang belum? Ini kalau lebih enak kita tambah ini lagi. Oh, tambah lagi? Tambah kacang lagi ya. Oh, ini ya, tambah kacang ya? Iya. Nah, ini kita dikasih bumbu kacang. Ini adalah keunikan dari soto Sukaraja, yaitu bumbu kacangnya. Jarang-jarang apa ya soto pakai bumbu kacang. Kalau sate, kalau makanan lain pasti ada. Tapi kalau ini soto itu jarang. Kita coba langsung sama dagingnya ya. Wah, ini enak nih. Wow, Pak. Boleh dong buka di Jakarta. Ini enak banget. Kapan-kapan. Ngapan ya. Ya. Tapi emang nggak heran kalau soto Sukaraja ini disukain sama Pak SBY. Rasanya tuh manis, dagingnya empuk, gurih, segar. Apalagi dimakan kalau bulu krenyes-krenyes pakai kerupuk mireng ya. Itu enak. Batasan SBY suka. Ini enak, Pak. Jos. Yang menarik, soto ala Sukaraja ternyata tak hanya satu macam jenisnya. Di Jalan Sudirman sendiri ada 3 jenis soto yang sama-sama legendaris. Selain soto Sukaraja, ada juga soto kecik dan juga soto asli. Jadi kalau di Sukaraja ini ada 2 yang besar, yaitu soto kecik sama soto lama. Nah, ini soto keciknya. Ini ada banyak sebenarnya. Ada kecik 1, kecik 2, kecik 3, yang nggak ada kecik-kecikan. Udah, kita mau tahu bedanya gimana ya? Yuk. Soto kecik merupakan tipe soto yang berbeda dengan soto Sukaraja lainnya. Masyarakat setempat mulai menyebutnya sebagai soto kecik karena banyaknya biji sawo atau disebut kecik yang berserakan di sekitar tempat berjualan. Ada 2 tipe soto Sukaraja yang merajai, yaitu soto kecik dan soto lama. Nah, ternyata fakta uniknya, pemilik soto lama dan soto kecik itu adalah teman, best friend. Jadi dulu dia satu tempat usaha soto yang sama, bedanya soto lama itu pagi, soto kecik itu sore sampai malam. Jadi 2 di satu tempat yang sama, akhirnya pisah ya, bermukalah soto-soto yang lain. Tetapi tak hanya sekedar nama, soto kecik juga punya perbedaan yang mendasar dibandingkan soto Sukaraja lama. Salah satunya adalah elemen dominan yang ada di kuahnya. Kalau di sini, di kecik ini, kuahnya dia agak kemerahan, agak kekuningan. Karena dia dagingnya lebih banyak dan juga ada kunyitnya. Terus yang bikin beda lagi apa sih, Mbak, kalau di sini? Oke, kalau di sini itu yang bikin beda tersedia 2 pilihan sambal, ada sambal kacang sama sambal tauco yang itu, Kak. Oh, ada 2 ya? Iya, Oh, di betul. tempat lain nggak ada ya? Coba di sini ya? Tidak ada, cuma di sini. Cuman ini kacangnya kering gini atau basah? Nah, kalau di sini kita menyediakannya kering kayak gini, Kak, karena supaya lebih gurih biasanya. Bumbu tauco inilah yang menjadi pembeda soto kecik ini dengan soto Sukaraja lainnya. Bumbu tauco memiliki rasa khas gurih, asin, dan sedikit asam dengan aroma yang kuat. Rasanya yang kaya umami sering digunakan sebagai penyedap alami pada tumisan, kuah, atau sambal. Pembeli bebas memilih apakah ingin memakai bumbu kacang ataupun tauco. Nah, terakhir ada soto Sukaraja asli yang justru bisa dibilang paling mudah di antara 3 soto lainnya. Muncul setelah mulai booming kawasan zona soto Sukaraja, kebanyakan penjual soto Sukaraja asli dulunya berjualan getuk goreng khas Sukaraja. Memang sebelum menjadi zona soto Sukaraja, Jalan Sudirman telah lama tersohor sebagai sentra oleh-oleh khas Banyumas. Tapi meski menjadi soto paling bungsu, soto Sukaraja asli juga punya inovasi dan perbedaan tersendiri dari soto Sukaraja lainnya. Nah, ini tadi kan udah 2 kuah nih ya. Ini yang ketiga, ini pasti beda lagi. Kita lihat. Oh iya, wanginya kayak wangi rawon ya, Bu ya? Agak kuahnya kayak warung. Oh, bener. Rawon kan santan ya. Ini nggak pakai santan. Cuman dia kuahnya merah ya, Bu ya? Iya, soalnya itu pakai gula merah. Jadi ini kuahnya pakai apa aja? Pakainya ada bawang putih, terus kemiri, jahe, sama kunyit, Paling Udah. paling utama gula merah ya. gula merah sama garam penyedap. Walaupun masih baru, soto Sukaraja asli ini memiliki perbedaan, yaitu pada kuahnya. Rasa kuahnya lebih gurih dan warnanya agak hitam karena ada campuran dari gula merah atau gula aren. Selain itu, untuk bumbu kacangnya langsung dicampurkan ke kuah sotonya. Berbeda dengan kedua warung soto sebelumnya yang bumbu kacangnya terpisah.
Di tengah gempuran kuliner modern dan makanan cepat saji, soto khas Sokaraja Banyumas tetap kokoh berdiri. Hal ini dikarenakan konsistensi keluarga pengelola dalam menjaga resep. Soto Sokaraja adalah bukti bahwa dedikasi terhadap rasa dan tradisi mampu melintasi zaman.